Ada kalanya hidup menguji seseorang dengan cara yang sangat tidak terduga, bahkan melalui cara yang menyakitkan. Pagi itu, Maya tidak tahu bahwa dunia yang ia bangun bersama Ardi selama bertahun-tahun akan runtuh hanya dalam sekejap, karena sebuah kenyataan pahit yang datang dengan wajah yang tak asing baginya. Bukan hanya perselingkuhan yang menghancurkan hatinya, tetapi kenyataan bahwa wanita itu adalah seseorang yang Maya kenal. Seseorang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Jika saja kebohongan itu datang dari orang asing, mungkin Maya bisa menghadapinya. Namun kenyataannya lebih menyakitkan dari itu. Wanita yang merusak segalanya adalah sahabat dekatnya. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Maya. Ardi suaminya masih seperti biasanya, memakai jas kerjanya, menyapa Maya dengan senyum yang membuatnya merasa aman. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Maya mulai merasakan ada yang aneh. Meskipun ia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang salah. Ardi menjadi lebih sering keluar kota, lebih sibuk dengan pekerjaannya yang lebih jarang berkomunikasi dengannya. Meskipun begitu, Maya berusaha berpikir positif, mencoba untuk memahami bahwa pekerjaannya bisa membuat seseorang tertekan. Namun perasaan tak tenang itu semakin mendalam. Maya mulai menemukan pesan-pesan yang tidak biasa di ponsel Ardi. Awalnya ia ragu untuk melihat lebih dalam, tetapi kemudian sebuah pesan masuk yang membuat Maya terkejut. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Lila. Nama yang tak asing baginya. Lila adalah sahabat dekat Maya, teman yang sudah cukup lama ia kenal. Maya merasa seperti dunia terbalik saat membaca pesan itu. Kata-katanya yang lembut, seolah memberitahu Ardi bahwa dia merindukannya, membuat dada Maya sesak. Lila sahabatnya ternyata adalah wanita yang selama ini menjalin hubungan dengan suaminya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang Maya rasakan. Maya mengingat semua momen bersamanya dengan Lila. Bagaimana mereka berbagi cerita tentang hidup, tentang keluarga, dan bahkan tentang hubungan mereka dengan pasangan masing-masing. Lila selalu tampak seperti teman yang tulus, yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Namun kenyataannya, Lila telah menjadi orang yang merusak semua yang Maya bangun bersama Ardi. Maya merasa terhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh sahabat yang ia percayai. Maya memutuskan untuk menghadapinya langsung. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, Maya menelpon Lila dan meminta dia untuk bertemu. Maya merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya, tetapi ia tahu ia harus melakukan ini. Ia harus mendengar pengakuan Lila. Ia harus mencari tahu alasan dibalik semua ini. Mengapa Lila tega melakukannya, padahal mereka sudah berbagi begitu banyak hal. Maya berharap ini semua hanya salah paham. Tapi ia tahu terkadang kenyataan lebih pahit daripada yang kita duga. Maya duduk di kafe kecil tempat mereka sepakat untuk bertemu. Lila datang dengan senyum tipis yang Maya kenal dengan sangat baik. Senyum itu yang dulu membuat Maya merasa nyaman, kini terasa seperti senjata yang tajam menusuk hatinya. Mereka duduk bersama, namun suasana menjadi sangat canggung. Tanpa membuang waktu, Maya langsung bertanya, "Lila, apa benar kamu dan Ardi?" Suara Maya tercekat, tak bisa melanjutkan kata-kata itu. Lila menunduk sejenak, lalu menghela nafas. Matanya tidak lagi menatap Maya dengan tatapan penuh kasih sayang seperti dulu. "Maya, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana," jawabnya dengan suara pelan. "Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Tapi entah bagaimana, perasaan itu datang tanpa bisa aku tahan." Jawaban itu membuat hati Maya semakin perih. Maya ingin marah, ingin memarahi Lila,
tapi rasanya ia kehabisan kata-kata. Maya tidak tahu apakah Lila menyesal atau hanya merasa bersalah karena ia akhirnya tahu. Tetapi yang jelas dalam kata-katanya ada sesuatu yang hilang, kejujuran. Kejujuran yang seharusnya ada di antara mereka. Dua sahabat yang seharusnya bisa saling percaya. Maya merasa terjebak dalam labirin kebohongan. Dan semakin lama ia terjebak di dalamnya, semakin sulit untuk keluar. Kamu tahu betul betapa aku mencintai Ardi, Maya. Lanjut Lila. Dan aku tidak pernah bermaksud untuk merusak pertemanan kita. Semua kata-kata itu hanyalah ungkapan yang kosong. Mereka tidak menyembuhkan apa-apa. Mendengar Lila berbicara seolah dia merasa terjebak dalam keadaan yang sama seperti Maya, membuat Maya semakin bingung. Seharusnya Lila tahu betul bahwa perasaan seperti itu tak akan pernah termaafkan. Sahabat seharusnya tidak mengkhianati temannya dengan cara seperti ini. Ketika Maya menatap Lila, ia tidak bisa menemukan sedikit pun penjelasan yang tulus. Maya tahu ini bukan sekedar kesalahan atau kejadian yang tak bisa dihindari. Ini adalah pilihan yang Lila ambil bersama Ardi. Setelah pertemuannya dengan Lila, Maya merasa hancur. Segala yang pernah ia percayai, segala yang pernah ia anggap benar, kini runtuh begitu saja. Maya pulang ke rumah dengan langkah yang berat, merasakan betapa kosongnya rumah yang selama ini penuh dengan tawa dan cinta. Ardi suaminya berada di rumah. Ia melihat Maya dengan tatapan yang tidak bisa Maya baca. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang berbeda. Ia tahu, Maya tahu, dan Ardi tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Maya duduk di ruang tamu, memandang Ardi dengan penuh kecewa. Ardi, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, apa kamu ingin menjelaskan semuanya? Ardi hanya menunduk, seperti seseorang yang tak bisa menatap mata istrinya yang telah ia sakiti. Maya, aku sudah salah. Aku tidak bisa mengelak lagi. Aku berselingkuh dengan Lila, dan aku tahu aku menghancurkan semuanya. Kata-kata itu jatuh dengan begitu berat, begitu tulus. Tapi Maya tak tahu harus merespon dengan apa. Rasa sakit itu semakin menjadi ketika Maya mendengar kata-kata dari mulut Ardi. Ia tidak tahu apakah Ardi menyesali perbuatannya atau hanya merasa bersalah karena Maya akhirnya tahu. Maya memikirkan kenangan mereka berdua, semua kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Namun kini kebahagiaan itu terasa seperti ilusi. Kenapa Ardi memilih untuk berkhianat? Apa yang hilang dalam hubungan mereka? Maya mencari jawaban, tetapi jawabannya tak pernah cukup untuk menenangkan hatinya. Maya duduk diam, merenung, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Terlalu banyak luka yang harus ia hadapi, terlalu banyak kata-kata yang tak terucapkan. Ardi mengulurkan tangannya, mencoba meraih Maya, tetapi Maya hanya menarik diri. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Ardi, kata Maya pelan. Tapi apa yang lebih menyakitkan bagiku bukan hanya pengkhianatanmu, tetapi kenyataan bahwa kamu dan Lila adalah bagian dari hidupku yang aku kenal begitu lama. Ketika Ardi menjawab dengan permohonan maaf yang penuh penyesalan, Maya merasa hatinya semakin hancur. Hari-hari setelah itu berlalu begitu berat. Maya merasa seolah terjebak dalam sebuah luka yang tak bisa ia sembuhkan dengan cepat. Suaminya yang dulu ia anggap sebagai bagian dari jiwanya, kini menjadi seseorang yang ia ragukan. Lila, sahabat yang selama ini selalu ada di sampingnya, kini menjadi bayangan yang tak bisa dia lepaskan. Maya mulai menyendiri, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meninggalkan Ardi, atau mungkin hanya terus hidup dengan rasa sakit ini. Namun kemudian Maya menyadari sesuatu yang penting.
Ia punya pilihan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Tidak ada kebahagiaan yang akan kembali jika ia terus mengingat pengkhianatan ini. Maya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari labirin kesedihan ini. Ia memutuskan untuk mulai kembali membangun dirinya. Meskipun masih ada rasa sakit, Maya tahu meski jalan itu penuh dengan air mata, ia harus terus melangkah karena kehidupan tidak berhenti hanya karena sebuah pengkhianatan. Pesan moral dari kisah ini, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit, bahkan dari orang-orang yang paling kita percayai. Namun meski rasa sakit itu terasa begitu mendalam, kita harus belajar untuk menerima kenyataan, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, dan berani melangkah maju. Kepercayaan bisa rusak, tetapi kekuatan untuk bangkit kembali ada dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan adalah memberi ruang untuk diri kita tumbuh, meski perjalanan itu penuh dengan luka. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.